Halo teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan dari Ayau yang ada di Kabupaten Raja Ampat, yang ada di ujungnya Kabupaten Raja Ampat, teman-teman. Dan ini adalah hari ketiga saya ada di Ayau, teman-teman. Dan rencananya nanti siang itu mau balik ke Kabare untuk balik lagi ke Sorong, karena nanti itu ada Om Aser ada kegiatan mau ke Kabare, jadi saya ikut untuk ngedrop di Kabare. Dari Kabare nanti saya akan mungkin naik Susi Air untuk menuju ke Sorong besok pagi, teman-teman. Karena berangkatnya itu pagi banget, maka kita harus stay dulu di Kabare itu pas hari sebelumnya. Karena Susi ini berangkat dari Kabare itu sekitar jam 8, jadi harus stay di sana mau nggak mau. Dan ya begini suasana pagi ini, nggak secerah kemarin karena hujan juga tadi, teman-teman. Jadi memang musimnya tuh unpredict ya. Harusnya sudah musim kemarau, tapi ternyata di sini masih hujan. Ya begitulah. Begini suasana di pantainya. Hari ini lagi laut pasang ini. Kalau kemarin kan meti ya. Jadi ini juga pasang surutnya juga nggak pasti. Jadi ya siap-siap menghadapi kondisi seperti ini aja kalau kalian jalan-jalan di Ayau. Soalnya kalau lagi meti itu perahu-perahu ini juga nggak bisa tarik ke tengah laut karena dia akan kandas. Gitu, kita santai-santai dulu di sini menikmati suasana pagi, terus nanti ngopi. Terus tadi kemarin tuh saya beli ini gurita kering, gurita yang sudah dijemur, dan minta tolong mama ada masakin ini pakai santan, di kuah santan gitu. Pasti enak banget ya gurita dari sini. Gede-gede kemarin satu ekor itu 50.000 kalau yang besar. Terus kita kemarin beli 2 karena mungkin personil nanti banyak kan, kita bisa makan sama-sama. Dan sebenarnya itu pengen bawa untuk dibawa ke Jakarta, teman-teman, tapi karena di sini saya naik Susi Air yang penerbangan dengan jumlah baggage terbatas, itu agak susah. Kemarin aja waktu dari Waisai ke Kabare itu sudah over baggage kan. Nah ini baliknya juga pasti over baggage. Jadi biar aman di dompet, ya udah kita nikmati aja di sini. Ya yuk kita lihat-lihat lagi di sini. Tadi kemarin kan sunrise-nya bagus, terus ada pelangi ya. Jadi emang saya dapat sunset yang bagus sekali, terus dapat sunrise yang bagus sekali. Kalau kalian lama di sini pasti akan jauh lebih banyak ya kesempatan untuk mendapatkan sunset dan sunrise yang bagus. Oke. Let's go. Dan tadi malam saya tuh sempat ngobrol dengan Om Aser panjang lebar sampai jam 00 sampai kehujanan di rumah Om Aser, terus pindah lagi ke rumahnya Om Eli. Bagus cerita sampai hampir jam 1 kayaknya tadi malam itu. Ngopi terus kasih kue gitu. Dan beliau cerita ini tuh Om Aser lagi mancang tiang ini, kayu-kayu ini, rencananya mau dibikin homestay. Ini jadi satu homestay yang bisa teman-teman singgahi ketika kalian mau ke Ayau. Soalnya di Ayau ini homestay itu ada di pulau sebelah, teman-teman. Bukan di pulau sebelah, tapi di pulau ini, di atol ini, tapi di kampung sebelah yang lumayan jauh. Jadi ini Om Aser mau bikin, ya semoga segera jadi dan teman-teman bisa nikmati kalau lagi ke sini. Karena apa ya, di Ayau tuh lebih seneng tinggal di kampung ini karena menikmati suasana kampungnya, aktivitas warganya itu lebih seru sih. Dan juga ada homestay di pulau sebelah, teman-teman, di pulau kecil gitu, yang punya Bantara, kalau nggak salah Bantara Homestay. Yang kemarin kapalnya ada pergi mau ke Sorong itu, karena dia juga selain homestay dia punya kios. Jadi beliau itu suaminya guru dan yang istri itu suster kalau nggak salah, perawat. Boiseran. Nah ini kampungnya tuh Boiseran, teman-teman. Kampung yang di tempatnya Om Aserin ternyata. Yang sebelahnya Dorekar, sebelahnya lagi Erani. Ada 3 kampung yang di atol ini, terus di seberang atol ini ada 2 kampung. Dan 3 kampung itu ada 1 gereja besar yang kemarin kita lihat. Jadi kalau lagi ibadah itu ramai.
Dan Ayau ini walaupun ada di tengah atol gitu teman-teman, tapi dia punya air bersih itu bagus banget. Air tawarnya itu dalamnya nggak sampai 2 meter, itu sudah bagus. Dan di beberapa rumah kemarin saya juga lihat begitu. Oke teman-teman, selamat pagi. Nah, aku sekarang ada di sumurnya Om Aser ini. Jadi di Kepulauan Ayau ini walaupun di dalam atol ya teman-teman, tapi dia punya air bersihnya tuh bagus banget. Dan kemarin ini juga yang saya tanyain pertama kali ke Om Aser, di sana air bersih bagaimana Om? Nanti pulang datang ke rumah kasih bantu habis airnya gitu. Om Aser bilang, dan emang bener sih, di sini airnya bagus banget. Airnya tuh tawar dan jernih gitu loh, jadi seger banget. Tawar dan enak. Jadi kita mengambil air buat mandi-mandi. Ini tuh ngingetin masa kecil saya di kampung dulu teman-teman, ketika di rumah nenek gitu. Kalau sebelum mau mandi juga harus ini. Dan di sini tuh ada sanyo juga, cuma kan listriknya nggak ada. Jadi kalau mau narik air dari sini tuh harus kasih hidup genset. Jadi ya udah kita nimba aja. Karena di Ayau ini belum ada PLN. Kemarin tuh sempat ada dibangun PL tenaga surya gitu yang buat rumah-rumah penduduk, tapi baru beroperasi 2 bulan sudah rusak, tidak ada lagi. Cuma sekarang masih bisa hidup tuh yang di jalanan umum, itu masih bisa hidup. Jadi buat kalian mau ke Ayau, jangan usah khawatir dengan air bersih, karena sini banyak banget melimpah. Oke. Nah, ini triknya kalau kalian ngangkat ember gini, itu kenapa tangan sininya langsung ini, sap gitu kan, buat saya balance. Nah, ada yang gini juga nggak sih? Kalau angkat ember begini, tangannya ikut ngacung gitu. Olahraga. Punya jambu udah pada jatuh gede-gede, kita diminta. Ini banyak buahnya di atas. Ini jagoannya Om Eli, ini namanya Ori. Hey Ori, bagi gula-gulanya kak. Hey. Jadi Ori dan teman-temannya inilah yang akan merasakan manfaat dari konservasi yang dilakukan sekarang, karena manfaatnya nggak langsung teman-teman, karena butuh waktu, dan anak cucu kita lah yang akan merasakan dampak baik dari konservasi alam yang kita jaga. Kita jaga alam jaga ko, ya toh? Bagi gula-gulanya kah? Bagi gula-gula, malu dia. Oke teman-teman, akhirnya saya sampai di Ayau. Nah, Ayau ini kan kalau kita lihat dari Google Map, itu posisinya ada di atas atol yang luas dan indah sekali ya teman-teman. Dan memang masyarakat Ayau ini nggak bisa dipisahkan dari laut. Nah, untuk menggali cerita-cerita seru tentang laut yang ada di Ayau, kita akan ketemu dengan Om Aser, koordinator KKP Ayau Asia yang ada di Ayau ini. Let's go! Selamat siang Om Aser. Selamat siang. Akhirnya sampai di Ayau teman-teman. Nah, kita bisa cerita-cerita sedikit ya Mas Aser ya, tentang boleh. bagaimana koordinasi konservasi di sini sebelum dan sesudah seperti apa? Boleh? Boleh. Siap. Oke. Sip. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang ada di kantornya BLUD atau pos BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat. Nah, di sini biasanya teman-teman dari BLUD itu untuk berkoordinasi sebelum mereka melakukan patroli atau melakukan kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan Raja Ampat ini. Dan hari ini kalau nggak salah itu mereka akan ada patroli keliling ada di Ayau kecil ini untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan, kondisi alam, kondisi laut yang ada di Ayau kecil ini. Nanti kalau mereka jadi kita ikut ya teman-teman. Let's go. Selamat pagi ya Mas Aser. Pagi. Baru bisa cerita sedikit kah bagaimana kondisi laut di sini sebelum dan sesudah konservasi? Ya,
Ayau ini sangat luas. Dia keluasannya mencakup ayau besar dan ayau kecil. Ayau besar itu meliputi beberapa kampung, 5 kampung, 1 distrik. Kemudian di ayau kecil itu 5 kampung, 1 distrik. Jadi di Ayau itu memiliki 2 distrik, yaitu distrik Ayau dan distrik Kepulauan Ayau. Sebelum daripada adanya konservasi, 100% itu kehidupan mereka itu tergantung pada laut. Tetapi dengan cara penangkapan itu ada yang menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Kemudian juga mereka mengambil atau menangkap biota-biota yang dilindungi. Contohnya seperti penyu, ada juga penangkapan hiu. Ya. Kemudian mereka juga menangkap menggunakan jaring. Bahkan ada yang menggunakan potasium. Ketika di dalam Kepulauan Ayau dan Ayau itu, maka jadilah konservasi kurang lebih di tahun 2007. Masuklah konservasi ke Ayau. Sehingga di situ mulai mengalami proses. Masyarakat akan disadarkan dengan berbagai cara kita lakukan, baik itu melakukan dengan cara sosialisasi terhadap lingkungan, kemudian terhadap biota-biota laut, sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat membuat apa yang menjadi target mereka yang awal itu dengan menangkap menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Setelah ada konservasi, maka masyarakat itu sudah mulai sadar tentang perilaku yang sebelumnya mereka lakukan. Baik, ini ada teman-teman saya dari KKP Ayau Asia. Staf jaga laut. Saya Elmendo Emir, staf jaga laut Ayau Asia. Saya Sergei Srayar, skipper. Kemudian juga ada dari mana? Dari kampus Anjibiji Nusantara bersama Blue. Oke, ayo kita akan patroli bersama melaksanakan dan menyaksikan apa yang kita lakukan menjadi kegiatan rutinitas kita di KKP Ayau Asia. Hari ini kita hendak melakukan patroli ID 1 di bulan Mei 2026. Ini kita menggunakan speedboat. Kemudian juga ada teman-teman dengan posisi masing-masing. Kak Elisa tugasnya mencatat menggunakan tape. Kemudian ada Almendo, staf jaga laut. Dia akan mencatat GPS, kemudian juga berfungsi sebagai wawancara ketika ada temuan nelayan. Dan rute kita di hari ini, kita akan patroli mengelilingi wilayah Ayau Kecil atau Ayau, distrik Ayau. Dari Lagun kita akan keluar. Kemudian kita keluar melalui posisi barat. Kemudian kita akan kembali ke depan pos. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Kabare. Ini air lagunanya dangkal teman-teman, jadi harus hati-hati. 18 in the summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free.
taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya ikut prosesi patroli laut dari teman-teman KKP Ayau Asia. Dan kita akan keliling pulau atol Ayau kecil untuk melihat bagaimana konservasi berjalan di tempat ini. Jadi salah satu masalah di sini adalah meti alias surut teman-teman. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Oke teman-teman, ini kami akan ketemu dengan salah satu nelayan yang sedang mencari ikan di perairan atol Ayau Asia ini. Nah, di sini biasanya akan didata bagaimana mereka menangkapnya, dengan alat tangkap seperti apa, terus durasinya berapa lama tadi setelah berangkat dari rumah, dan hasil tangkapannya seperti apa. Nah, data-data ini akan dikumpulkan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan konservasi yang akan dilaksanakan di Kepulauan Ayau ini. Kami dari Raja Ampat, Ayau Asia, kami melakukan patroli tetapi juga monitoring isu-isu monitoring. Oh, 1 ekor. Butila kah atau ikan apa ini? Oh, butila. Lagi. Oke, selamat pagi Bapak. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions to make me wanna cry. Kita barusan ketemu satu nelayan yang sedang beraktivitas. Kita saja baru melakukan wawancara untuk memastikan waktu keberangkatan, tetapi juga alat pancing yang digunakan. Jadi dari apa yang kita tadi lakukan terhadap nelayan, ternyata kita akan melihat secara langsung bahwa nelayan sedang melakukan aktivitas dengan menggunakan alat pancing yang ramah lingkungan. Itulah yang kita akan jaga selama ini, supaya laut itu selalu terjaga untuk kita, dari kita, untuk kita.
Ya, dengan semboyan kita, kau jaga alam, alam jaga kau. Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat bareng-bareng ya, ada proses monitoring yang dilakukan oleh teman-teman KKP Ayau Asia yang ada di Ayau dengan masyarakat lokal di sini. Dan ketika mereka memastikan bahwa alat tangkap yang digunakan masih sesuai dengan ramah lingkungan, itu laut juga akan terjaga. Dan kita akan lanjutkan lagi patroli ke titik barat dari Pulau Ayau Kecil. Oke teman-teman, kita sudah dikabari lagi dan hari ini akan... Oke teman-teman, kita sudah ada di Kabare lagi dan rencananya kedua bapak-bapak peneliti yang dari Sorong itu akan pulang besok naik pesawat Susi menuju ke Sorong. Dan biar nggak terburu-buru besok pagi, akhirnya kami ke Kabarenya hari ini teman-teman, dan kita akan stay di Kabare. Menyala Om, terima kasih banyak Om sudah dikasih kesempatan di foto. Nanti Natal mudah-mudahan saya bisa datang langsung kita bersama-sama tuh. Ini suasana pantai di Kabare teman-teman, di Waigeo Utara kalau nggak salah nama distriknya. Dan konon kabarnya ini tuh akan mekar menjadi kabupaten baru katanya ya. Udah. Ini penginapan-penginapan yang di Kabare. Jadi buat kalian yang transit bisa menginap di sini. Starfat namanya Om. Starfat ah? Starfat. Kita kembali di Starfat lagi teman-teman. Kita makan bakso dulu di sini sebelum ke penginapan. Sebelum Masir pulang juga nanti ke Ayau. Ini teman-teman, sagunya seperti ini yang dijual. Ini tuh sudah
kering tapi belum kering banget, jadi bisa dikeringkan lagi untuk disimpan lebih lama. Dikemasnya seperti ini. Oke teman-teman, akhirnya perjalanan kita selesai di sini di toko Sarfat, dan Om Aser dan teman-teman akan pulang ke sana. Terus kita akan melanjutkan perjalanan. Tuh. Di rumah dulu Kak. Oh gitu. Kalau itu jalan kaki. Oke teman-teman, kita pamit. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Salam buat Ori ya. Siap. Menyala. Om Sergei, baru kacamata mantap. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Om, aduh, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Ini Bapak tua, Bapak Aser. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Teteh Riani Janggaru dapat salam dari Bapak Aser. Terima kasih semua. Kawan, sampai ketemu lagi. Tong sama-sama besok ke Sorong. Mas, sampai ketemu lagi. Oke. Hari Om, terima kasih banyak. Ya? Tidur. Oke teman-teman, sambil jalan-jalan sore keliling kampung Kabare ini, aku mau cerita sedikit ya. Nah, tadi itu dua bapak peneliti yang sama-sama dari Ayau akhirnya memutuskan menginap di penginapan Vinfei yang ada di Sarfat tadi teman-teman. Dan saya itu sempat bertanya harga kamarnya adalah Rp600.000 dan itu sudah include dengan 3 kali makan. Dan saya langsung tersenyum kecil lalu mundur perlahan. Budget seorang backpacker memang seringkali memaksa kita berpikir kreatif ya. Saya pun kembali memutar otak. Tiba-tiba saya teringat pesan dari Mas Wayan, salah satu teman Polair yang dulu pernah tinggal sama-sama di salah satu pulau di Misol ketika saya jadi relawan di salah satu yayasan yang ada di Raja Ampat ini. Dan kemarin sebelum ke sini saya sempat tanya tentang Kabare, dan beliau Wayan sempat berkata, "Mas, Irul kan sekarang tugas di Kabare." Dan Irul ini adalah teman lama kami juga ketika sama-sama tinggal di Misol dulu. Saya pun membeli voucher Starlink tadi di warung Sarfat agar bisa menghubunginya. Tak lama kemudian pesan saya dibalas. Sayangnya Irul sedang ada di Sorong. Namun sebelum saya sempat kecewa, ia berkata, "Kalau mau menginap, pakai saja asrama saya Mas. Nanti saya telepon teman untuk bukakan pintu dan jemput Mas di Sarfat." Saya hanya bisa menghela nafas panjang lalu tersenyum. Dan sekali lagi mengucap kalimat yang akhir-akhir ini begitu sering keluar dari hati saya. Terima kasih Tuhan, entah sudah berapa banyak orang baik yang kau kirimkan sepanjang perjalanan ini. Oke teman-teman, kita jalan-jalan di Kabare, distrik Waigeo Utara. Jadi Kabare ini adalah ibu kota dari distrik Waigeo Utara yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Bener nggak? Kalau salah dimaafin ya teman-teman. Dan tadi kita di sana di warung Sarfat atau di Starfat tadi. Terus ini ibu kota kecamatan tapi sepi ya. Apa masyarakatnya masih pada bekerja atau mereka banyak tinggal di kepulauan. Kita lanjutkan jalan-jalannya teman-teman di Waigeo Utara, di Kabare, distrik Waigeo Utara. Oh, ini SD YPK Betvage Kabare, distrik Waigeo Utara. Dan di sini juga ada penginapan. Tadi si Sarfat itu harganya berapa tadi ya? Harganya 600.000 per kamar. Sudah dapat makan 3 kali, bisa diisi 2 orang. Nah, bandaranya itu kayaknya nggak jauh dari sini deh. Oke teman-teman, selamat sore. Kita jalan-jalan di Kabare, ibu kota dari distrik Waigeo Utara. Saya akhirnya nyebrang ke Kabare teman-teman karena mau terbang besok ke Sorong. Karena kalau nunggu kapal itu jadwalnya nggak match sama jadwal pulang saya. Saya ke Sorong besok, terus nanti nggak tahu nanti stay di Sorong beberapa hari untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Ih, banyak yang jual ikan gede-gede. Sore. Boleh lihat ikannya ya? Ini ikan besar-besar. Ini ikan apa nih? Kulit pasir kah? Bukan. Terima kasih. Ada gereja juga di sini.
sedang ada ibadah kayaknya di dalam. Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Oh, ini tembusnya itu tadi teman-teman. Tembusnya ke Polsek tempat saya menginap. Oh ya, saya menginap di Polsek teman-teman, di mesnya teman saya, Mas Hairullah. Dulu teman saya waktu di Misol. Kemarin saya nanya-nanya dia. Orangnya di Sorong ternyata. Dan mesnya tadi minta tolong temannya dibukain. Saya numpang nginap dulu semalam. Saya kalau nginap di penginapan sendiri 600 ya lumayan ya. Walaupun sudah dapat makan 3 kali ya. Oke teman-teman, ini suasana sore di Kabare seperti ini. Ini saya ada di depan gereja jemaat Bethphage Kabare. Oke, kita lanjutkan jalan-jalan kita hari ini di Kabare. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol ya dengan beberapa orang gitu. Katanya Kabare ini siap untuk mekar, jadi satu kabupaten sendiri di Papua Barat Daya. Karena fasilitas puskesmas sudah ada di sini, kantor polisinya sudah ada, jalannya sudah ada pavingan seperti ini, ada cor-coran. Jadi kayaknya lebih ready ini ketimbang dengan Vole yang di Misol. Misol juga kabarnya mau mekar. Sore. Ada acara ulang tahun, ada kebaktian juga kayaknya teman-teman. Nah ini kalau lurus tembusnya kayaknya pantai ini teman-teman. Pohon-pohon kelapanya sudah banyak tuh. Jadi ada 2 ibadah, yang di gereja sendiri, yang di rumah sendiri. Kita lihat sampai ke ujung kampung ya. Ini kayaknya pasar mungkin, tapi nggak tahu masih dipakai apa enggak. Nah kemarin saya tuh kayaknya lewat sini deh, waktu diantar dari bandara itu. Ini belok kanan kayaknya, kemarin ya, kalau nggak salah ingat. Iya sampai simpang sini kemarin tuh, yang arah sana bandaranya. Di sini nggak ada sinyal, jadi saya nggak bisa ngecek Google Map. Nah, ayo dong, bapak-bapak pemerintah, sampaikan pembangunan ke sini. Oh ini jalan aspalnya nih, jalan besarnya. Nanti kita sini deh. Apa ke ujung dulu ya, ke sana dulu ya. Kita lihat ya. Kayak ada pagar hijau-hijau, ini kayaknya perkantoran tentara atau bagaimana. Nanti kita lihat. Oh ya ini pasar, ini ada mama-mama jualan. Ini ada kios. Ada kios jualan di situ. Kita belanja-belanja. Nah, sore. Mama ada jual sayur. Ini jalanannya seperti ini teman-teman. Saya pertama dengar namanya juga kok unik ya. Kabare piye le. Ini nama ibu kota distrik dari Waigeo Utara. Oh ini juga ada penginapan nih, penginapan Khalifa. Karena orang-orang tuh, tapi tutup. Gak ada orang ya. Ini kalau si teman tadi yang dari kampus tadi, dia menginapnya di Sarfat. Nih Kampung Kabare, distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat. Ini penginapannya. Tutup sih, kalau buka, gue tanya, bisa tanya harganya berapa. Oke, kita jalan-jalan lagi ya sampai ke atas sana. Terus nanti sebentar kita ke pelabuhan, melihat senja di sana. Ini rumah-rumahnya seperti ini, seng. Masih tetap rapi, walaupun nggak serapi yang di Ayau ya. Ayau itu kan rapi ya, dari jajarannya, dari jarak antara pagar ke rumah, itu rapi banget di sana. Kasihan anjingnya kelaparan kayaknya. Kelaparan atau tidur itu. Ada yang main karet. Karet hilang. Lompat-lompatan. Selamat sore. Itu permainan anak-anak di tahun 80-an, ternyata masih dimainkan di sini. Sore Bapak. Ini kayak ada kegiatan teman-teman, ada acara pakai tenda. Di sini juga kayaknya air melimpah ya, airnya banyak. Tanah Papua.
gunung-gunung lembah-lembah, lalalala, 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 mempesona. Halo guguk, halo guguk. Ternyata semua pagernya hijau. Tak pikir hijau ini komplek tentara. Ternyata bukan. Ini ada warung nih. Bisa jajan minuman dingin kayaknya di sini. Ada laundry juga sini, laundry Valen Laundry. Beginilah suasana di Kabare, ibu kota dari distrik Waigeo Utara. Orang sini juga ramah-ramah. Dari anak-anaknya juga welcome. Lagi musim jambu air ini kayaknya. Oh, di sini berbunga di tempatnya Om Aser tadi sudah banyak sekali yang berbuah. Saya cemilin di sana. Ini juga ada kios. Banyak juga kok kios di sini ya. Ini apa nih? Kios juga. Oh, kios elektronik teman-teman. Ada kios elektronik di situ. Itu di sebelah ada kios kacamata, jual-jual pakaian. Beginilah suasananya teman-teman. Ini sudah kotanya ya, seperti ini. Ada jalan aspal lebar. Selamat sore Mama. Selamat datang di Kampung Darun Bab. Kita sudah sampai di Kampung Darun Bab. Ini jangan-jangan yang arah bandara ya. Saya kemarin bandara itu kan di celah itu kan. Di celah perbukitan itu. Oh iya, tembusnya sini nih ya, jalan tanah tadi tuh. Saya Tuhan terima kasih. Gunung-gunung lembah-lembah. Ini juga ada kios juga kayaknya nih. Karena Papua. Ini kayaknya udah teman-teman, ke arah bandara, kita ke arah pelabuhan yuk. Balik kanan. Oke teman-teman, tadi jajan di kios teh kotak ini harganya Rp5.000. Cuma ini doang soalnya di lemari esnya. Selain es batu. Oh, ini juga ada kios nih. Ini juga ada kios juga. Kita langsung ke sana aja ya, ke dermaga. Ini ada bekas distrik Waigeo Utara. Jalan apa tuh? Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Masih pelang lama itu teman-teman. Sekarang provinsinya sudah Papua Barat Daya. Ini loh, ini ada Pertamina, SPBU apa ini? Kayak tidak terpakai gitu. Ini jalannya masih becek. Ya ini tembusan sana tadi itu jalan yang aku lurus. Tadi ada bapak tentara lewat sini. Ini jalannya masih berkubang lumpur. Ini kayak nggak ada yang berani lewat di tengah deh. Jadi tempat ini main bebek-bebek nih. Halo bebek. Halo bebek. Kau sudah makan kah? Jadi bebeknya harus pakai bahasa Papua juga nih. Kau sudah makan kah? Belum. Kita lanjut ke ini teman-teman, ke jembatan lama. Nah ternyata jembatan lama inilah yang menjadi pelabuhan kapal-kapal perintis juga di situ teman-teman. Saya pikir kenapa nama jembatan lama? Ya ada jembatan baru. Ternyata tadi saya tanya nggak ada jembatan baru, jembatan itu doang. Jembatan itu dermaga ya kalau di sini. Kalau di daerah Papua, di daerah Maluku itu mereka bilang dermaga itu jembatan. Oke, mari kita let's go ke pelabuhan. Nah tadi kita lewat sini nih. Tadi aku belok ke kanan ya. Kalau ke kiri kayaknya mentok, udah nggak bisa ada jalan lagi. Kita balik lagi aja ke arah sana, arah pelabuhan. Gunung-gunung lembah-lembah. Ini judul videonya walking tour di Kabare. Nah tadi kita ke arah sana kan, muter. Sekarang kita balik sini ke arah pelabuhan. Nah katanya di pelabuhan itu ada Starlink, tapi bisa nggak ya? Balik kita lihat, nyantai nanti. Karena kalau di luar kayak gini tuh nggak ada jaringan teman-teman. Susah sekali jaringan. Ada GPRS pun hilang-hilang juga. Ini SD tadi teman-teman, ini TK. Kita ya sudah muterin gitu doang. Kabare ini nggak luas, jadi yang bisa jalan kaki aja.
Nah, di sini juga ada fasilitas puskesmas teman-teman, puskesmas Kabare. Ini lokasinya dengan polsek tadi, dan ini depan ini Sarfat yang tempat kita nongkrong-nongkrong tadi. Kita langsung ke jembatan naik tadi. Penginapan Van Vey. Selamat sore, Mama. Selamat sore, Om. Nih pelabuhannya, teman-teman. Kita menikmati senja di sana ya. Oh, masih panas. Ini kalau ada kapal masuk biasa kayaknya ada mama-mama di sini jualan ya, ada bekas-bekas mejanya. Kita duduk-duduk di sini dulu. Panas. Tuh ada yang pada di sana kayaknya pada lagi nyari wifi Starlink, karena di sini katanya ada Starlinknya teman-teman. Aku mau coba nih, kira-kira berhasil apa enggak. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in the stand. Halo teman-teman, selamat sore. Aku ucapkan dari Pelabuhan Laut Kabare yang ada di distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat. Nah, ini adalah pelabuhan dari kapal-kapal perintis, biasanya lewat sini teman-teman. Sabur Nusantara 56, terus Sanus 112 itu katanya lewat sini juga. Sore. Nah, sepertinya ada kapal masuk, kapal kayu, kayaknya kapal barang. Kita lihat ke sana yuk. Dan nanti kita mau sunsetan di sini. Let's go. Oke teman-teman, ini suasana senja di Pelabuhan Laut Kabare seperti ini. Sedang ada kapal masuk, itu kapal bantuan beras katanya teman-teman dari Waisai. Dan kayaknya ada petugas yang sudah mendata berapa kakak itu yang diambil. Dan kita nyantai di sini dulu. Dan ini kenapa bisa lepas ya? Ini kan sudah kuat harusnya kan? Bisa terlepas begini. Ketarik kapal kah apa? Oh iya, kayaknya banyak orang-orang petugas-petugas yang datang lagi pada mau ini ambil bantuan, katanya bantuan pemerintah beras. Kita duduk di sini dulu ya, bersantai dulu. Nah, tadi yang jangan jemput saya di itu temannya Mas Irul, dia yang bawa mobilnya. Teman-teman, selamat sore. Kita lagi nunggu senja di Pelabuhan Laut Kabare. Dan di sana lagi ada bongkar kapal. Dan di sini saya masih dapat sinyal sedikit-sedikit teman-teman, 4G, bisa buka terus mati lagi gitu. Jadi kalau buka video Instagram itu Reels, hidup sebentar separuh terus mati lagi gitu.
Halo teman-teman, selamat sore. Aku ucapkan dari Pelabuhan Kabare. Nah, ini kita lagi nunggu senja di sini teman-teman. Sambil minum kopi tentunya. Dan ini si Osmo lagi time lapse. Jadi kita santai-santai dulu sambil nungguin dia. Kita tungguin di sini menikmati suasana senja di Pelabuhan Kabare. Nah, senjanya nggak langsung ke Cakrawala sih. Ada kehalang bukit di sana, tapi mudah-mudahan after sunsetnya bagus ya, awan-awannya atau warna langitnya, semoga saja. Kita tungguin saja teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya keluar semburat merahnya walaupun nggak banyak ya di ujung sana itu. Oke teman-teman, selamat malam. Ini masih di Pelabuhan Laut Kabare dan tadi setelah senja after sunsetnya langitnya lumayan bagus, walaupun sedikit ya. Tapi kalau memang di tengah laut di kepulauan itu biasanya bagus, kayak kemarin di Ayau atau di pulau-pulau yang di tengah laut itu bagus. Iya, ini bagus kok. Suasananya tenang di sini, nyantai. Sudah azan sih, nanti pulang kita maghriban. Dan malam ini saya akan numpang menginap di asrama salah satu teman. Rencananya hanya semalam, besok pagi saya akan terbang kembali ke Sorong. Dan saya pikir drama hari ini sudah selesai, ternyata belum. Menjelang malam perut saya terasa lapar. Saya berjalan kembali menuju ke warung Sarfat. Ternyata tutup. Saya mencoba berkeliling kampung mencari warung makan lain. Hasilnya tidak ada. Di asrama pun tidak tersedia dapur ataupun kompor. Dan yang lebih parah lagi, saya lupa membeli bekal makanan sebelum semua warung tutup. Dan malam mulai semakin gelap. Perut semakin berbunyi. Saya hampir menyerah. Sampai akhirnya menemukan sebuah warung kecil yang masih buka. Saya masuk, yang tersisa hanya beberapa cemilan dan mie instan. Saya membeli 2 bungkus mie, lalu dengan sedikit malu saya bertanya kepada pemilik warung, "Om, boleh minta tolong dimasakin kah?" Beliau tersenyum, lalu memanggil istrinya dari dalam rumah. Tanpa banyak bicara, 2 bungkus mie instan itu pun dimasakkan untuk saya. Setelah perjuangan dapat warung, minta tolong dimasakin juga sama Om. Makasih Om ya. Iya. Nih, kita makan malam dulu teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya makan di sini dibantuin sama omnya dimasakin mie-nya. Saya beli air sama kue. Ini lokasinya ada di depan kantor kas Kabare, Bank Papua. Rasanya bukan hanya perut yang kenyang, tapi juga hati. Karena sekali lagi, di tempat yang jauh dari rumah seperti ini selalu ada orang asing yang memperlakukan saya seperti keluarga. Dan malam itu saya tidur dengan tenang, bukan karena kasurnya empuk. Bukan karena tempatnya yang mewah, tapi karena saya tidak lagi kelaparan. Dan sebelum memejamkan mata, saya kembali mengingat perjalanan beberapa hari terakhir. Saya datang ke Ayau untuk mencari sebuah tempat. Namun yang justru saya temukan adalah begitu banyak kebaikan manusia. Mungkin itulah sebabnya saya selalu percaya. Dalam setiap perjalanan, tujuan hanyalah sebuah titik di peta. Sedangkan yang benar-benar mengubah hidup kita adalah orang-orang baik yang kita temui di sepanjang perjalanan. Dan malam itu di sebuah asrama sederhana di Kabare, saya tertidur dengan satu keyakinan. Selama masih ada kebaikan di dunia ini, perjalanan sejauh apapun akan selalu menemukan jalan pulang.